Ya pemirsa, kembali lagi di Kembang Lambe, dan tadi kita sudah menyimak ada 2 kabar, dan saya masih punya 1 kabar lagi pemirsa yang patut untuk Anda simak. Ini dia kabarnya untuk Anda. Bulan puasa yang tidak lama lagi, pemerintah Kabupaten Blitar melalui Dinas Peternakan sudah melakukan pengecekan jumlah populasi ternak yang ada di Kabupaten Blitar. Saat ini tercatat ada 140.000 ekor sapi yang sewaktu-waktu dapat menyuplai ketersediaan daging sapi untuk pasar lokal Blitar. Masyarakat tidak perlu khawatir akan stok daging di pasar-pasar, khususnya untuk memenuhi pangan saat puasa dan Idul Fitri besok. Kabupaten Blitar memiliki jumlah populasi ternak yang terbilang besar dibanding dengan daerah lainnya. Bahkan banyak ternak Kabupaten Blitar yang dikirim ke luar daerah, sehingga ketersediaan pangan khususnya daging sapi cukup melimpah. Meski demikian, pemerintah Kabupaten Blitar saat perayaan puasa dan menjelang Idul Fitri tetap akan memantau harga pasar khususnya untuk mengetahui kondisi harga akibat permintaan masyarakat yang cukup tinggi atau meningkat. Dari Blitar, Muhammad Asrofi melaporkan. Ya pemirsa, tadi Bapak Mukhlis sudah bercerita sedikit yaitu tentang pelayanan yang ada di kantor Badan Pertanahan Nasional atau BPN Kabupaten Kediri ini. Nah tadi saya sudah mengetahui layanannya seperti apa, kemudian kesibukan para karyawan di kantor ini Pak. Mungkin Bapak Mukhlis bisa cerita. Baik, menyangkut kegiatan pendaftaran tanah sistematis lengkap, sebagaimana telah dimiliki oleh Kementerian Agraria dan Tata Ruang khususnya, dan sebagaimana juga apa yang telah menjadikan target oleh Bapak Presiden, ya, khususnya di Kabupaten Kediri ini kami mendapat target 16.000 bidang. Sampai dengan saat ini untuk kegiatan pelaksanaan pengukuran dan pengumpulan data yuridisnya sudah mencapai sekitar antara 5.000 sampai 9.000 bidang. Nah ini merupakan target yang tentunya menjadi tanggung jawab kami bersama di kantor pertanahan Kabupaten Kediri, agar supaya sebagaimana tadi telah kami sampaikan di muka, ini merupakan sangat sesuatu yang sangat didambakan oleh masyarakat tentunya, karena dari total wilayah wilayah kita di Kabupaten Kediri ini sekitar 183.000 hektar, itu baru 54,2% yang tanah sudah terdaftar, sehingga diharapkan dengan adanya program pendaftaran tanah sistematis lengkap dari desa per desa itu nanti akan lebih memudahkan kepada masyarakat. Yang pertama adalah terjamin kepastian hukumnya, kemudian yang kedua tentunya akses reformnya. Dalam arti seandainya masyarakat nanti sudah mempunyai sertifikat, sehingga paling tidak mengurangi terjadinya adanya masalah dan sengketa pertanahan tentunya di Kabupaten Kediri. Dan tentunya kalau seandainya juga nanti sertifikat ini bisa diterbitkan, akan lebih memudahkan tentunya bidang-bidang tanah di dalam suatu desa itu, dia apabila sudah terdaftar secara lengkap, baik instansi pemerintah khususnya dari instansi lain, apakah mungkin dari Pemda, dengan adanya pemetaan itu dia akan memudahkan membuat kegiatan perencanaan, ya, untuk perencanaan pembangunan, mungkin membangun jalan, sehingga daftar tanah itu sudah lengkap. Baik. Desa itu sudah Oke, menarik sekali perbincangan saya sore ini bersama dengan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kediri pemirsa, dan tentunya ini saya ada kabar menarik yang cocok sekali untuk Anda simak. Beginilah lalu lalang kendaraan proyek tol Jombang-Mojokerto yang melintas di Desa Pucang Simo, Kecamatan Bandar Kedung Mulyo, Jombang. Sejumlah alat berat hingga truk tak henti-hentinya melewati jalan desa ini. Akibatnya jalan beraspal tersebut mengalami kerusakan. Selain berlubang, jalan yang terkena ceceran tanah uruk saat terkena hujan, licin dan berpotensi warga terjatuh. Sejumlah warga yang protes langsung menghentikan sejumlah truk yang melintas di depan rumahnya. Mereka mewarning para sopir agar segera memperbaiki jalan yang sudah membahayakan pengendara sepeda motor tersebut. Solehah Modinah, salah satu pengguna jalan ini mengaku kondisi jalan rusak selama ada aktivitas proyek. Banyak truk dan alat berat yang melintas membuat jalan rusak dan licin serta berlubang. Warga pun harus ekstra hati-hati saat melintas akses jalan yang menghubungkan 2 kecamatan tersebut. Terus dampaknya kalau jalan rusak seperti ini gimana, Bu?
Ya kalau saya sih minta diperbaiki seperti semula. Kalau enggak dia kalau jalan seperti ini kan kayak sawah ibaratnya. Kita mau jalan kan takut kan akhirnya kalau hujan licin. Rusaknya seperti apa? Lubangnya dalam-dalam atau gimana? Iya. Karena apa itu Bu rusaknya? Ya kalau setahu saya karena jalan dipakai angkutan tol ini. Proyek Truk, ini. ya, proyek ini. Sejumlah warga menuntut agar pihak perusahaan yang menggunakan akses jalan tersebut segera memperbaiki. Mereka mendeadline dalam waktu 10 hari ke depan sudah ada perbaikan. Jika tidak ada, warga akan swadaya membangun sendiri yang menyebabkan jalur akan ditutup untuk kendaraan angkutan proyek nasional tersebut. Silahkan untuk akses jalan ini digunakan untuk perbaikan jalan tol, tapi permintaan warga pengguna jalan yang lainnya jangan sampai terganggu, apalagi menjadi korban. Kemarin itu sudah banyak korban yang jatuh. Terakhir tadi pagi ada yang jatuh sampai gulung kuming. Ini kan sangat-sangat merugikan warga masyarakat. Pembangunan proyek tol Jombang Mojokerto ini terus dikebut. Proyek nasional ini ditargetkan tahun 2017 rampung dan bisa segera dioperasionalkan. Dari Jombang, Saiful Mualimin melaporkan. Ya, edisi akhir pekan kali ini memang sangat menarik pemirsa, dan juga saya ditemani oleh beliaunya Bapak Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional BPN Kabupaten Kediri, dan kita break dulu setelah yang satu ini.